Baik, selamat siang Pak Guru. Saya akan mempresentasikan makalah teori sosiologi klasik review buku yang kedua. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003030106, kelas C, semester 2, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bab 1, dari filsafat sosial ke sosiologi. Yang pertama, premis ideologis dan teoritis dari sosiologis. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial. Bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak mungkin terjadi ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Masih di bab 1, yang kedua, premis sosial dan kelas sosiologi. Awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya. Pertumbuhan industri dari kota disertai dengan kehancuran massal kaum tani, pengrajin dan properti kecil pemilik. Kondisi kerja pabrik yang sangat keras dan kehidupan pekerja sangat kontras tajam dengan pertumbuhan kekayaan bourgeois, memprovokasi penajaman perjuangan kelas. Lanjut di bab 2, Auguste Comte dan asal dari positivis sosiologi. Yang pertama, Comte dan waktunya. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pembentukan struktur kelas baru masyarakat disertai dengan pertumbuhan yang sering terjadi dalam bentuk kekuatan politik. Perkembangan sains dan teknik dipadukan dengan krisis tradisional, sistem ideologis, dan pencarian filosofis yang intens. Semua itu berpengaruh pada pandangan Comte. Awal meninggalkan Katolik dan menarkisme keluarga ayahnya, ia mengembangkan sikap agnostik pada agama tradisional. Jadi Comte mengembangkan sikap agnostik pada agama tradisional pada saat dia meninggalkan agama Katolik, agama yang dari awal ayahnya, keluarga ayahnya. Yang berikut bab 2, masih di bab 2 yang kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama Comte, metode positif. Menurut pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menolak tidak dapat dijawab pertanyaan, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal dengan mengandalkan fakta yang ditetapkan pengamatan. Dia mempertimbangkan pertanyaan tentang esensi dan penyebab hal-hal menjadi seperti itu. Metafisik, hal-hal tidak ilmiah, itu adalah tugas sains. Menurutnya, untuk menemukan hukum dipahami sebagai koneksi yang konstan dan berulang antar fenomena. Batasan ini sudah seharusnya untuk berjuang untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan pasti yang bisa memberikan dasar untuk memprediksi masa depan. Itu adalah penjelasan
dari bab 2. Yang berikut bab 3, konsep sosiologi Herbert Spencer. Yang pertama, konsepnya Spencer dan waktunya. Kelahiran sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai dengan tahun 1903. Di pertengahan abad ke-19, ketika aktivitas ilmiahnya dimulai, orang Inggris kapitalisme berada di puncak kemakmurannya. Inggris setelah menyelesaikan revolusi industri, sebelum semua negara lain telah jauh melampaui mereka dalam tingkat perkembangan ekonominya. Itu Inggris melakukan revolusi industri. Sudah menyelesaikan revolusi industri. Masih di bab 3. Yang kedua, Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal. Yang kedua, pokok bahasan sosiologi. Pokok bahasan sosiologinya, Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau hubungannya dengan yang lain, ilmu sosial. Namun dalam The Study of Sociology, ia menaruh banyak perhatian untuk mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini tergantung pada keberadaan. Yang pertama, hukum universal kausalitas alam yang beroperasi dalam masyarakat pada tingkat yang sama seperti di alam dan lain-lain. Yang kedua, koneksi reguler elemen dan struktur fenomena apapun. Dengan memerinci kesulitan objektif dan subjektif, termasuk prasangka kelas, dalam membentuk sosiologi sebagai ilmu, Spencer mengantisipasi sejumlah tesis sosiologi ilmu masa depan. Dari Spencer mengantisipasi itu melalui tesis sosiologi ilmu masa depan untuk mengantisipasi prasangka kelas. Yang berikut kita masuk ke bab yang terakhir, bab 4. Naturalisme dalam sosiologi, peralihan atas abad. Yang pertama, evolusionalisme atau dasar dari sekolah naturalistik sosiologi merupakan paruh tengah dan abad kedua. Abad ke-19 adalah masa sejarah intelektual Eropa dari antusiasme yang hampir universal untuk kemajuan ilmu pengetahuannya alam dan berkembang dari pandangan positivis dan naturalistik. Di bawah pengaruh determinan yang sosiologi tersebut waktu berkembang. Teori evolusi Darwin memaksa para ilmuwan untuk memperhatikan fakta sederhana sebelumnya diabaikan karena dominasi pandangan teologis bahwa tidak hanya ada perbedaan antara manusia dan hewan, tetapi juga kesamaan antara manusia dan hewan. Bahwa manusia adalah produk dari suatu masa evolusi biologis dan salah satu mata rantai dalam rantainya. Masih di bab 4, pembahasan yang kedua, sekolah mekanistik. Sekolah mekanistik merupakan gengsi metodologi ilmu alam klasik dalam sosiologi dan pengaruhnya pemahaman mekanistik tentang dunia dan kecenderungan materialis. Fultglar di atasnya adalah yang paling banyak terlihat jelas di sekolah mekanistik yang merupakan basis ideologis terbaru bagi banyak orang, tren naturalistik. Konsep sosiologi yang menyamakan proses fenomena sosial dengan fisik dan menerapkan konsep mekanika fisika dalam arti luas
energetika, dan lain-lain. Untuk menjelaskan dunia sosial, dapat secara bersyarat ditugaskan ke sekolah mekanistik. Mekanis mengembangkan pemahaman tentang masyarakat sebagai agregat statistik dari bagian-bagian dalam, berbeda dengan konsepsi organik masyarakat yang prototipenya adalah konsep mekanisme yang berbeda dari organisme hidup. Konsepsi agregat tentang masyarakat didorong penerapan metode statistik dalam sosiologi berdasarkan konsep yang sesuai atas keseluruhannya. Sekian dari saya. Terima kasih.